Dunia tersentak ketika Iran akhirnya melancarkan serangan balasan langsung ke Israel. Langit yang biasanya tenang berubah menjadi medan pertempuran cahaya rudal dan dentuman ledakan. Ini bukan lagi perang bayangan atau perang proksi. Ini adalah konfrontasi terbuka yang berani dan penuh risiko. Apakah ini langkah nekat yang diperhitungkan matang atau awal dari kesalahan besar yang bisa membakar seluruh kawasan? Sebelum kita lanjutkan videonya, bagikan video ini ke orang-orang terdekat kalian, agar mereka tidak ketinggalan info-info lainnya. Iran melancarkan serangan di seluruh Timur Tengah sebagai tanggapan terhadap serangan Amerika dan Israel di wilayahnya. Situasi di kawasan itu pun semakin berbahaya. Serangan yang dilakukan Iran telah dilaporkan di Dubai, Doha, Bahrain, dan Kuwait, tempat-tempat yang memiliki pangkalan militer Amerika Serikat atau yang bersekutu dengan Amerika. Serangan juga terjadi di beberapa tempat lain. Di Bahrain, tempat Amerika memiliki pangkalan angkatan laut utama, serangan rudal Iran tampak jelas terekam. Bahrain mengatakan, serangan rudal menargetkan markas besar Armada kelima Angkatan Laut Amerika. Di Kuwait, sebuah drone menargetkan Bandara Internasional Kuwait. Serangan menyebabkan cedera ringan dan kerusakan material terbatas pada salah satu terminal. Kementerian Pertahanan Kuwait mengatakan bahwa pangkalan udara Ali Al-Salam diserang oleh sejumlah rudal balistik, namun semuanya berhasil dicegat oleh sistem pertahanan udara negara tersebut. Ledakan keras terdengar di ibu kota Arab Saudi, Riyadh. Kementerian Luar Negeri Arab Saudi mengeluarkan pernyataan yang menyatakan solidaritas dengan Qatar, Yordania, Bahrain, Kuwait, dan Uni Emirat Arab. Di Yordania, rudal-rudal telah dicegah di atas aman, dan puing-puing yang terbakar jatuh di dekat sebuah rumah. Tidak ada laporan korban luka. Media pemerintah Iran melaporkan bahwa serangan telah dilancarkan terhadap Dubai. Kepulan asap terlihat di dekat Hotel Fairmont de Palm di kota itu. Apa yang menjadi target Iran? Tetapi terdapat kehadiran militer Amerika Serikat di negara tersebut. Di bagian lain, Kementerian Pertahanan Uni Emirat Arab mengatakan telah mencegat gelombang rudal dan drone Iran. Asap juga terlihat mengepul dari area perumahan di pinggiran ibu kota Qatar. Ledakan disebabkan oleh puing-puing yang berjatuhan dari rudal yang berhasil dicegah. Kementerian Pertahanan negara tersebut mengatakan telah menggagalkan beberapa serangan. Di Irak, sebuah serangan pesawat tak berawak dilaporkan berupaya menargetkan Bandara Internasional Erbil, tetapi pertahanan udara berhasil mencegahnya. Israel sendiri telah mendeklarasikan keadaan darurat khusus. Ledakan dilaporkan terjadi di langit di atas bagian utara dan tengah Israel, termasuk di wilayah Tel Aviv dan Haifa, di mana sirena terus berbunyi. Militer Israel mengatakan pihaknya mencegat gelombang baru rudal Iran. Mereka mendorong orang-orang untuk berlindung di bunker. Sebuah gedung berlantai 9 di Israel Utara terkena serangan setelah rudal Iran berhasil dicegat. Ini menyebabkan seorang pria mengalami luka ringan setelah terkena pecahan peluru dan rudal pencegahan. Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC mengklaim bahwa semua target militer Israel dan Amerika Serikat di Timur Tengah telah dihantam oleh serangan dahsyat rudal Iran. Operasi ini akan terus berlanjut tanpa henti sampai musuh dikalahkan secara telak. Semua aset Amerika di seluruh wilayah tersebut dianggap sebagai target yang sah bagi Iran. Sedangkan Wakil Menteri Luar Negeri Iran, Hamid Gambari, mengatakan Iran berhak membela diri. Serangan itu terjadi setelah Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan di seluruh Iran pada Sabtu pagi waktu setempat. Israel mengatakan beberapa tokoh senior Iran telah dilenyapkan. Serangan terjadi di sejumlah kota di Teheran. Rudal menghantam beberapa wilayah di Teheran, termasuk distrik-distrik tempat kementerian pemerintahan dan kompleks militer penting berada. Media Iran melaporkan serangan terjadi terhadap Kementerian Intelijen, Kementerian Pertahanan, Organisasi Energi Atom Iran, dan kompleks militer Parchin. Beberapa rudal juga menghantam jalan universitas dan wilayah Jamhuri di ibu kota. Dewan Keamanan Nasional Iran telah menyarankan warga untuk meninggalkan Teheran di tengah kekhawatiran akan eskalasi lebih lanjut. Citra satelit juga menunjukkan kerusakan di kompleks kediaman pemimpin tertinggi Iran, Ayatullah Ali Khamenei. Kabar beredar pemimpin itu telah meninggal, tetapi pihak Iran segera membantahnya. Di Minab, serangan Israel dilaporkan menghantam sebuah sekolah dasar putri. Serangan dilaporkan mengakibatkan sedikitnya 80 orang meninggal dunia. Meskipun belum jelas apa yang terjadi, kota Isan juga diserang. Kota ini sebelumnya pernah menjadi target serangan pada tahun 2025 oleh Amerika Serikat dan Israel. Isfahan dianggap sebagai pusat utama program rudal balistik Iran.
Lokasi lain yang terkena dampak meliputi Karmansyah, Qom, Tabriz, Ilam, Karosht, Provinsi Lorestan, Zanjan, Urmia, Bushehr, Davaman, dan Shiraz. Dari Amerika dilaporkan Presiden Donald Trump telah mengumumkan operasi tempur besar-besaran sedang berlangsung. Dia juga mendesak warga Iran untuk mengambil alih pemerintahan. Dalam sebuah video yang diunggah di media sosial, Trump menggambarkan kampanye militer Amerika Serikat di Iran sebagai besar-besaran dan berkelanjutan. Tetapi dia memperingatkan bahwa nyawa warga Amerika mungkin akan hilang. Pertanyaannya sekarang, apakah ini awal dari perang besar yang akan mengguncang seluruh Timur Tengah? Akankah konflik ini meluas dan menyeret lebih banyak negara ke dalam pusaran peperangan? Seberapa jauh Iran dan Israel akan melangkah dalam konfrontasi ini? Apakah dunia sedang menyaksikan titik balik sejarah baru? Dan yang paling penting, sampai kapan ketegangan ini akan terus membara? Ikuti terus perkembangannya hanya di Zona Geopolitik.